1 menit penahanan saja itu sudah pelanggaran HAM. Mereka ini polisi-polisi yang nangkap. Halo supporter, apa kabar? Di awal pekan ini, Senin 5 Juli 2006, Televisi Istiqomah akan saya ajak Anda keliling Teheran, Iran. Assalamualaikum, Cak Dul. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar Cak Jarod? Awal pekan ini cerah sekali kelihatannya. Alhamdulillah, kita sambut hari demi hari dengan ceria, dengan optimisme. Meskipun dunia kacau, karbon. Ini Dinopati Jalan mengkritik pemerintah, Cak. Bagaimana Ali Khamenei yang tewas dirudal oleh siapa lagi kalau bukan Israel dan Amerika itu dimakamkan, tapi Indonesia tidak mengirimkan delegasi. Padahal Cak, secara resmi telah mengundang. Ada apa dengan pemerintah Presiden Prabowo, Cak? Iya, ini yang dikritisi kan penerapan politik bebas aktifnya akhirnya tidak berjalan. Akhirnya yang terjadi adalah politik persepsi rezim. Kalau rezim merasa berkepentingan hadir membangun hubungan dengan negara tertentu, ya lakukan. Kalau tidak, tidak. Jadi yang dikritisi itu adalah penerapan politik bebas aktif yang tidak konsisten. Tetapi kalau boleh kita duga, ini karena kan Pak Prabowo ini takut banget sama Amerika. Perjanjian dagang itu seperti apa? Lemahnya posisi Indonesia. Jadi kalau sampai Presiden Pak Prabowo datang ke pemakaman Ali Khamenei, ya pasti akan ada sesuatu terhadap Indonesia. Oleh karena itu Pak Prabowo hanya mengirim duta besar Indonesia yang ada di Iran. Mungkin saya usul ya, bagaimana kalau pemakamannya itu di Prancis? Nah, pasti datang Pak Prabowo ya. Kan dia sering datang ke sana ya. Bisa jadi itu menarik itu, datangnya pasti sama Teddy biasanya kan, ada gairah baru itu untuk ke Prancis yang penuh dengan romantisme dan apa namanya. Ya, Ya, tapi ternyata nggak di Prancis ya mungkin untuk kesempatan lain lagi lah ke Prancis, tidak harus menghadiri pemakaman. Cak, ini soal kematian. Ini ada cerita menarik bagaimana ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa itu ditahan oleh kepolisian. Kabarnya ada upaya untuk memberi racun. Seperti apa cerita sesungguhnya, Cak Dodo? Ini para termal sudah belingsatan, marah. Ini hoax luar biasa katanya. Ya, itu disampaikan oleh Pak Sri Bintang Pamungkas ya, dugaan itu, dan Pak Sri Bintang juga masih menduga. Tapi biasanya dugaan-dugaan itu kan muncul kalau ada api kan, tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi ya kita tidak ikut-ikutan menuduh, tidak. Kita ingin meluruskan untuk bisa memilih berita yang benar dan baik. Tetapi ketika kasusnya Dr. Tifa dan Roy Suryo yang banyak diakui oleh Roy Suryo sendiri penangkapannya seperti film G30 SPKI, publik akhirnya akan terbawa emosi bahwa ini rezim polisi terutama sama sekali tidak melindungi rakyat, termasuk tersangka gitu. Padahal hak-hak tersangka itu tetap harus dijunjung tinggi oleh polisi, bagaimana cara penangkapannya, pakai etika, pakai waktu, pakai pemberitahuan. Yang terjadi pada Roy Suryo dan Tifa kan sama sekali tidak mengikuti hukum acara itu untuk menangkap seseorang tersangka. Jadi betul kalau Roy Suryo mengatakan bahwa penangkapannya mirip dengan film G30 SPKI ketika para PKI itu menculik para jenderal dan kemudian membunuhnya, ya sangat mungkin. Nah, akhirnya kan berkembang bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Bintang Pamungkas, ada dokter yang dikirim dari Solo untuk meracun ini Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tapi lagi-lagi ini rumor, isu. Bukan kita ingin membenarkan atau meyakini rumor itu, isu itu. Tapi kita harus waspada terhadap rezim yang ternyata lebih keras, mungkin lebih jahat gitu ya, memperlakukan orang-orang yang diduga terlibat kriminal atau yang menjadi tersangka, dan itu akan menyasar kepada masyarakat umum, masyarakat sipil lainnya kalau ini tidak dikritisi. Itu semangat kita, Cak Jarod. 1 menit penahanan saja itu sudah pelanggaran HAM. Mereka ini polisi-polisi yang nangkap itu
harus digugat pidana. Ada dokter, entah dokter gadungan, entah dokter bener, yang dikirim oleh geng Solo untuk meracun dan dokternya sudah ditangkap. Kalau memang benar ada upaya pembunuhan, berarti kan polisi-polisi yang membawa ke rumah sakit polisi, rumah sakit polisi Kramat Jati, itu harus digugat, pidana juga. Iya, selain Sri Bintang Pamungkas, ini juga ada dai yang juga memberi komentar dan meyakini bahwa Roy Suryo juga terancam oleh upaya-upaya untuk pembunuhan, Cak. Itu siapa saja, Cak, yang ngomong seperti ini, Cak? Ya, ini yang paling sering dan paling getol adalah Alfian Tanjung, Ustadz Alfian Tanjung, dan emang dia sudah melakukan banyak penelitian dan buku-bukunya juga beredar bagaimana operasi PKI itu sekarang sudah muncul. PKI gaya baru, tentu bukan PKI yang seperti tahun 65 atau 48, tetapi PKI gaya baru. Mereka masih punya kekuatan politik, ingin berkuasa kembali di Indonesia, tentu dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang disampaikan oleh Alfian Tanjung juga menganggap bahwa Pak Jokowi dan gengnya ini juga disusupi cara-cara PKI. Kan seperti itu yang dia sampaikan. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat biasa wajib waspada, wajib hati-hati terhadap perilaku gerak-gerik dan tindakan PKI yang memang dilarang di Indonesia dan sudah ditetapkan oleh MPR. Konstitusi kita kan memang melarang paham PKI, yaitu Marxis dan Leninisme. Kan seperti itu. Jadi jangan kemudian diputar balikkan, ini kan sudah era modern PKI masa lalu. Tidak. Kita kan ingin menegakkan hukum. Oleh karena itu ada beberapa pejabat dan mantan pejabat yang getol sekali ingin mencabut TAP MPR tentang PKI, pelarangan PKI itu. Jadi ini realitas politik di Indonesia. Dengan dugaan upaya peracunan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, ini memunculkan spekulasi lagi, Cak, bahwa siapa yang diuntungkan dengan kalau meninggalnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, siapa yang dirugikan? Itu kan pertanyaan menarik, Cak. Siapa yang diuntungkan? Selama ini kan dua orang ini begitu getol mempersoalkan ijazah asli Pak Jokowi yang hari ini kembali lagi akan keliling daerah, Cak Dodo. Ya, sekali lagi yang berkaitan dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita harus apresiasi dua orang ini yang memang sangat getol, yang tidak mampu dipengaruhi dengan cara apapun, termasuk diiming-imingi duit 5 miliaran rupiah. Ternyata dua orang ini tidak memutuskan untuk berhenti menuntut keadilan, menuntut kebenaran, menegakkan kebenaran sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis serta Rismon Sianipar. Mereka ternyata berjuang hanya kamuflase, berjuang di awal, di tengah jalan, ketika, nah ini isu ya, ketika dari pihak Jokowi memberikan imbalan, ternyata leleh juga. Nah, bagi Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah berkali-kali mengatakan mereka tetap akan berjuang sampai kepada kebenaran itu tegak, sampai pada publik meyakini ijazah palsu atau tidak, dan kita harus apresiasi. Bayangkan seorang perempuan single parent ya, kalau nggak salah harus meninggalkan anak, pekerjaan, dan mungkin suaminya gitu, hanya demi bukan selembar ijazah. Ini adalah urusan masyarakat Indonesia. Bagaimana manipulasi itu bisa ternormalisasi kalau tidak diluruskan. Bagaimana kecurangan itu bisa ditutupi kalau tidak diselesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi kita berikan dukungan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kembali. Pada saat Dr. Tifa dan Roy Suryo dibawa ke rumah sakit Polri, itu ada juga yang mengatakan, wah bahaya nih, hati-hati. Karena dibawa ke rumah sakit Polri, bukan rumah sakit umum, dan kemungkinan akan ada tindakan yang membahayakan. Nah, syukurnya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena mereka tidak menyentuh dan tidak mencicipi makanan yang diberikan oleh rumah sakit Polri. Bukan kita menuduh, tapi ini fakta yang terjadi bahwa mereka menolak minum, menolak makan, dan lain sebagainya yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang buruk. Ya, Jokowi mulai keliling lagi, tapi belum ditentukan harinya. Mungkin sedang mempersiapkan atau sedang merapikan
daerah yang akan dituju, yaitu di NTT, setelah dari NTT kemudian ke Jawa Barat. Tapi yang menarik buat publik adalah buat apa sesungguhnya Jokowi keliling di Indonesia itu, buat apa? Dia lagi-lagi mengingkari janjinya sendiri. Ketika pensiun dari presiden, dia bilang akan di rumah ngomong cucu. Tapi faktanya kan tidak pernah terlihat dia ngomong cucu gendong-gendong gitu misalnya gitu ya. Tidak pernah terlihat. Yang ada adalah tamu yang berdatangan setiap saat, yang disambut, yang rutinitas itu seperti biasa. Jadi kayak protapnya itu udah bisa dibaca. Setelah berkunjung kita melihat mereka kan bergerak, para buzzer-nya, para termulnya memvideokan orang yang mewek-mewek, orang yang histeris, orang yang memuja Jokowi dan segala hal apa namanya sentimental, wajah-wajah sentimental yang diperlihatkan seakan-akan ingin membangun narasi dan membangun emosi rakyat Indonesia bahwa ini Jokowi orang yang paling bersih, sederhana, tidak pendendam. Seperti selalu itu narasi. Lihat aja polanya seperti itu. Siapapun, mau tukang cilok sampai mahasiswa sama polanya. Keluar dari pintu, disoting, kemudian mewek-mewek, memuja-muja berlebihan, dan ya standar seperti itu ininya. Dan mungkin itu efektif ya untuk membangun elektabilitas dan popularitas Jokowi, mungkin itu efektif. Tapi bagi orang yang sedikit punya kewarasan, capek kita melihat seperti itu. Jadi ya kita menariklah buat kita, Pak Jokowi keliling kota, ada keliling Nusantara, ada bahan untuk kita bicarakan dan evaluasi. Tujuannya apa? Bukan menebar kebencian, kita ingin mengingatkan kembali ini era bagaimana dunia ini sudah sangat maju, era AI yang semua bisa dimanipulasi, dan sudah nggak penting lagi mewek-mewek kepada orang, mengkultuskan seseorang yang prestasinya masih diragukan, yang asal-usulnya dipersoalkan, yang ijazahnya belum selesai-selesai dipersoalkan publik. Jadi tolong sadar. Kalian yang mewek-mewek itu apa sesungguhnya tujuannya? Hanya direkayasa atau memang betul dari hati nurani? Kalau betul dari hati nurani, tarik napas dalam-dalam lewat hidung, semburkan lewat mulut, kemudian sadar, saya sedang ngapain sih? Pasti akan terjawab. Yang Anda ceritakan itu menarik, ya. Ini kan para milenial, terutama yang baru lulus di UGM, itu datang ke rumah Jokowi. Jawabannya serupa. Saya juga bertanya, mengapa para mahasiswa yang baru lulus sarjana ini demikian sama jawabannya? Pertanyaannya, apa yang dimakan oleh mereka? Kok jawabannya serupa ya? Kira-kira gitu ya. Mungkin mungkin amplopnya sama standar, mungkin ya, kita nggak tahu. Bukan hanya yang lulus saja, Rod. Jadi mahasiswa yang masih kuliah pun disetting, di framing untuk berduyun-duyun ke rumah Pak Jokowi. Kemarin mahasiswa UGM yang asalnya dari Lampung, para perempuan-perempuan mahasiswa itu biasa setelah keluar dari rumah menciptakan kekagumannya. Apa sih kekagumannya? Semua mantan presiden sama saja kok, setelah tidak menjabat yang menjadi orang biasa, kecuali pada saat menjabat kita bisa menerobos istana tanpa pengawalan dan kita bisa menemui presiden. Nah, itu baru hebat. Ini kan sudah nggak ada apa-apanya dan welcome banget kan, siapapun bisa datang ke situ. Jadi ya anulah, hiduplah secara wajar lah, jangan berlebihan. Begitu Pak Jokowi, barangkali bisa mendengar, menyimak bagaimana politisi PDIP menyarankan atau mengusulkan agar Pak Jokowi ketika keliling bawalah ijazah asli. Kenapa? Untuk menghilangkan keraguan masyarakat. Menarik bicara dong. Silakan closing statement. Ya, saya rasa PDIP jangan dianggap sebagai partai yang kecewa pada Jokowi. Jadi suara PDIP hari ini diiyakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kalau mau ke daerah, saran seperti siapa namanya, Andreas, yang juga orang NTT, menyarankan supaya bawa ijazah. Ya nggak apa-apa, kan tidak berat, tidak harus bawa kontainer, kan tinggal selebar tunjukkan ini loh. Yang nggak percaya silahkan. Kan sederhana itu. Jangan diterjemahkan terlalu jauh, dan jangan dianggap sebagai PDIP tidak move on karena ditinggalkan Jokowi. Kan itu juga masih pertanyaan, Jokowi meninggalkan atau Jokowi dipecat PDIP? Kan itu sesungguhnya. Dan sekali lagi kita bukan orang PDIP ya, jadi kita melihatnya secara fair dan apa adanya. Demikian sebenarnya, terima kasih sekali lagi Anda mengunjungi kami berdua di Line Channel pada Senin 5 Juli hari ini ya. Tapi assalamualaikum, salam FNF.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.